Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wasallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi mushafil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sadatina kiram, para alim ulama, para habaib, wabil khusus panjenenganipun Kiai Jalaluddin Rahmat, Nahina Kiram Kiai Alwi Nur Alam Al-Madani, juga para kiai-kiai yang lain yang saya karena belum kenal Pak, jadi saya nggak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi takdim saya, hormat saya, ketaatan saya pada para alim ulama, para asatidzah, ibu-ibu ustazah yang saya juga sangat hormati, wabil khusus panitia penyelenggara peringatan Maulid. Mudah-mudahan pengorbanan dan perjuangannya dijadikan amal soleh, amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pak, kalau didoain amin yang kenceng. Ya, kayaknya orang Bandung ini gak begitu butuh doa. Mudah-mudahan pengorbanan kita semua dalam rangka mengadakan peringatan Maulid ini Allah jadikan amal ibadah untuk kita semua yang diterima diridhoi Allah. Nah itu adik-adik panitia remaja putra putri yang saya sangat hormati, juga grup Marawis dan Hadroh ini yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada saya, khususnya umumnya kepada kita semua, dalam rangka hadir di masjid yang kita sangat cintai ini untuk ikut serta mengadakan dan memperingati hari lahirnya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, datang ke sini ini seneng apa grundel? Seneng apa grundel? Bu, ibu, ibu ini yang hadir di sini seneng apa seneng nih?
Alhamdulillah. Karena akhir-akhir ini ada orang yang gak suka banget, kelompok orang yang gak seneng banget. Gak seneng banget itu maksudnya gedek. Kalau ada acara peringatan Maulid Nabi di Bandung udah ada belum? Banyak ya? Oh, berarti pantas Kiai Awi kok cerita ke saya. Karena memang Foswan ini kalau diundang untuk hadir ceramah itu pasti di masjid-masjid yang udah bermasalah, Pak. Jadi kerjaan Foswan itu semua panitia yang hadir, baik peringatan Maulid atau tabligh akbarnya, pasti masjidnya udah bermasalah kronis, Pak. Seperti tadi pagi kami adakan tabligh akbar di Masjid Jamiah Amaluddin, samping Stadion Tamrin. Sebetulnya rencananya di stadion, Pak. Kita udah pasang tenda, panggung, ambruk, udah gede, semuanya ambruk. Masya Allah, akhirnya pindah. Ada yang seneng banget di saat acara Maulid Nabi, panggungnya sama tendanya ambruk, itu seneng banget. Jadi saya di SMS-in, bunyinya SMS adalah ahli bid'ah, kelompok neraka, acaranya gagal. Jadi seperti potongannya ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut Maulid ini neraka semua. Masya Allah, saya Pak, bener di sini udah ada nih kelompok begitu. Sampean tahu cirinya nggak? Tahu? Cirinya itu biasanya celananya nyingkrang, kayak gitu. Terus jenggotnya panjang. Kalau sholat pekakak gini, Pak. Ya bener. Kalau tahiyat goyang-goyang gitu. Jadi saya kalau di sini ada Pak Kiai Jalaluddin Rahmat tuh mau nyampein dalil takut salah saya. Jadi ngomongnya yang gampang-gampang, yang praktis saja bisa dipahami oleh orang awam aja, Ibu ya. Iya. Di Indonesia sekarang mengalami musibah yang luar biasa, Pak. Hebat, banjir, musibah di mana-mana. Kita doakan mudah-mudahan negeri kita tercinta ini dengan barokah. Alhamdulillah Pak Jalaluddin ini percaya dengan berkah seperti saya. Beliau sebetulnya dulu ngisi kalau nggak salah khutbah Jumat di MKI kan, di kawasan industri. Saya juga ngisi tapi nggak pernah ketemu. Dengan berkahnya peringatan Maulid di mana-mana, umat Islam bersolawat yang turun rahmat. Dan terbukti malam ini juga Jalaluddin Rahmat turun. Jadi mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari azab. Cuman yang ingin saya sampaikan di kesempatan malam hari ini, mungkin ceramah saya nggak lama, Pak. Saya hanya ingin nambah sedikit, paling 2 jam lah. Karena kalau kita ini ngomong jargonnya satu orang, kelompok orang ini jargon bid'ahnya itu, kita bahas sebulan pun nggak selesai. Kalau 2 jam ini baru mukadimahnya toh. Ya baik. Iya. Saya boleh nggak, Pak,
kalau nanti saya akan ceramah tentang ceramah yang berkenaan dengan masalah orang-orang yang mengaku dirinya Islam paling baik dan benar. Boleh nggak? Mengaku orang Islam yang paling baik dan cuman kebablasan, saking merasa paling baik dan benar. Orang Islam nggak yang sealiran dengan dirinya dicap nggak baik. Dulu pertama kali masuk ke Indonesia belum berani ngomong bid'ah, baru ngomongnya itu nggak baik, Islamnya nggak sesuai dengan. Kalau orang di sini bilang itu nggak nyunah, baru nggak nyunah. Oh itu nggak nyunah. Nggak nyunah. Pakai pakaian belangkonan ini nggak nyunah. Yang nyunah bagaimana? Pakaian yang pakai celana cingkrang itu yang nyunah katanya. Loh, sampean kok ngerti yang nyunah seperti itu? Ini bagiannya orang Arab, bagiannya orang, pokoknya yang bau Arab itu yang nyunah. Termasuk Arab Bogor itu nyunah. Arab Sukabumi. Mas, aku nanya, apa semua yang di Arab itu mesti nyunah kan Mas? Apa semua yang di Arab itu sesuai dengan sunnah Rasul Mas? Ini adalah ajaran yang dibawa oleh orang bolak-balik Mekah Madinah 100 kali, masuk Ka'bah itu beratus-ratus kali. Baru Mekah Madinah masuk Ka'bah ratusan kali aja kok. Abu Jahal, Abu Lahab itu tidurnya di Ka'bah. Ngiler aja di Ka'bah kok Abu Jahal, Abu Lahab itu. Tapi sekali Abu Jahal ya tetap, sekali Abu Lahab ya tetap. Nggak usah nama Pak Imin kok diganti Abu Ridho, Abu Imam. Timbang gara-gara pakai celana cingkrang jenggotnya dipanjangin. Saya nanya Mas, sampean ngerasa nggak agama kita ini lebih dirong-rong habis? Terasa? Terus sampean dilain nggak agama sampean dimaki-maki, dihina-hina? Terus bahkan ini sampean segini banyaknya ini yang maulid Nabi ini dicap sebagai ahli neraka. Karena mengada-ngadakan sesuatu yang dulu zaman Nabi-nya nggak ada Pak. Maulid Nabi itu nggak ada. Ngadain sesuatu yang Nabi nggak contohkan, ini namanya bid'ah. Namanya kata mereka yang seperti ini itu ahli neraka. Bahkan orang yang suka menjalankan bid'ah itu, mohon maaf nih, anjingnya neraka jahanam. Ini disampaikan Pak di radio di Solo. Itu gede radionya, ada 5 tempat itu. Yang nyampein Syekh Asubino. Majelis Tafsir Al-Quran di Jawa Timur. Radionya banyak Pak, termasuk di Malang, itu dekat ITS. Di Cirebon sini ada Asunia, di Bekasi ada Radio Roja. Itu radio-radionya orang yang kurang kerjaan. Kenapa saya peduli Pak? Dan saya harus bela diri, karena mereka ngakunya orang
Kalau saya bilang ngakunya orang Islam, apa mereka bukan orang Islam, Pak Ustaz? Saya nggak berani ngomong begitu. Tapi saya harus bela orang Islam yang jumlahnya 90% di Indonesia ini. Ya Pak, sampean saya belain mau nggak? Habis ini sampean punya keberanian nggak kalau pulang kampung? Bener nih? Baik, saya akan bahas. Mas, sampean di mana-mana bilang Maulid Nabi itu haram. Bahkan fatwa yang terakhir paling grace itu mereka sampaikan tahlilan itu adalah dosanya lebih besar dibandingkan zina sama emaknya sendiri. Wah, ini kan keterlaluan, Pak. Tahlilan baca kalimat la ilaha illallah dosanya lebih gede dibandingkan sama zina sama ibunya sendiri. Ini kan keterlaluan ya? Iya. Terus semua masjid yang di belakangnya itu ada makamnya. Apalagi kalau Pak Jalaluddin Umar senangnya ini ziarah makam ini, karena alirannya kayaknya Sayyidina Ali. Bercanda Pak Ustaz. Mohon maaf Pak Ustaz. Sholat di masjid yang di belakangnya ada makam musyrik. Karena sholat di masjid berarti menyembah kuburan. Itu. Dan di sana sekarang difatwakan Pak. Jadi di Jawa Tengah, di Sukoharjo, Solo itu sekarang ini banyak ibu-ibu jilbaban begini Pak, jualan sate anjing, jualan kiong racun itu Pak. Karena sama Syekh Sukino itu dihalalkan dan ditanggung dunia akhirat. Saya nanya, ini di kampung apa? Pada jilbaban jualan apa ini? Sate jamu Mas, sate jamu. Sate jamu ya apa? Sate kire. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Kata Sukino, yang haram itu di Al-Quran diterangin cuma 4. Anjing enggak, yang ada babi, bangkai, darah, bangkai, anjing. Lalu sembelihan yang enggak menyebut asma Allah. Anjing enggak ada, makanya anjing halal. Ini bahaya apa bahaya? Paham ini bahaya apa bahaya? Di alun-alun ini masjid sini ada nggak ini? Kalau ada diawasi ya, diawasi. Saya nitip sama Pak Polisi. Ini ada polisinya kan? Ada polisi mungkin di luar. Tolong diawasi Pak Polisi. Kalau ada orang yang potongannya nyingkrang-nyingkrang begitu, terus ngomongnya setiap hari kok bid'ah, itu nggak lama ngebom. Itu nggak lama ngebom. Makanya harus diawasi dan sampean harus ikut ngawasi. Dan orang seperti ini adalah orang yang memang sengaja dibuat oleh orang yang gak suka terhadap Islam untuk menghancurkan Islam lewat dalam. Saya nanya, Mas, sampean kok berani-beraninya mengharamkan peringatan Maulid Nabi itu? Sebetulnya yang dosa itu apanya tuh Mas? Yang salah itu apanya peringatan Maulid Nabi? Kita kumpul seperti ini, nikmat ya Pak ya? Nikmat dulu Pak. Lalu
Tadi dibacakan tawasul atau baca sholawat, cuman sholawatnya nggak komplit itu tadi. Cuman yang dibaca cuman al-barjadi yang terakhir toh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa tawadzu. Mestinya kalau santri benar ya yang dibaca dari pertama Rasulullah Rasulullah aliyah wa ba'du wa lamma arda wa lamma tama, kan gitu kan, wa baroza terus sampai selesai, terus ya Rabbi solinya selesai, ya Rasulullah selesai, terus sholatullahnya selesai, asrofonya selesai, bubarnya nanti jam 3. Kalau sampai santri bener gitu. Sampai ini setengah santri apa santri bener ini? Maulid Nabi ini ya alhamdulillah lah, kalau di Masjid Bandung ini diadakan acara peringatan. Sebetulnya yang paling bagus kan peringatan Maulid Nabi itu nggak setahun sekali, setiap hari mas, setiap tapi kalau ingin tahu fikih tentang fikih perkembangan keberadaan manusia kejadian zaman sekarang, itu nanti sampai tanya ke pakar-pakar itu. Karena peringatan Maulid ini di antara pertama kali tujuan diadakan adalah untuk menggugah apa? Semangat juang kembali umat Islam yang sudah hilang. Gitu Pak. Kalau malam hari ini disetelkan siaran langsung Persib Bandung sama Persija, terus dipasang layar kaca yang gede gitu di depan masjid alun-alun ini, sampean pilih masuk sini apa pilih Mas? Loh, jujur hati sampean pilih mana kira-kira Mas? Loh, iya. Aku nanya sama mereka itu, sampean berani mengharamkan peringatan Maulid itu apa sih alasannya Mas? Yang keliru apanya? Kumpul-kumpulnya. Loh, zaman Nabi nggak ada kumpul-kumpul seperti itu Mas. Lalu kumpul-kumpulnya yang keliru itu, semua orang itu di Indonesia sekarang bikin perkumpulan supporter bola. Betul Pak? Betul nggak Pak? Bahkan perkumpulan supporter bola itu mainnya itu malam jam 6 pagi udah berangkat, nggak sholat duhur, asar, maghrib, isya. Itu sama orang-orang Wahabi itu nggak pernah difatwain haram Mas. Betul Mas? Dan terus di tempat kumpulnya ini kalau ada orang Wahabi saya seneng Mas. Tapi udah kadung ngarom ini juga bakalan mau nginjek ke tempat kayak begini Wahabi itu Pak. Iya Pak? Ya. Kalau ada biasanya nyelidiki Pak, sambil merekam, nanti dijadikan bahan pembicaraan di radionya dia. Radio Roja itu saya bilang, saya kirimin surat sampai 3 kali, tembusannya SBY, Kapolri. Gak pernah. Wong setiap hari kalau ceramah itu Pak, mesti pembukanya yuk, kullu bid'ah, kullu bid'ah. Kok sambutan apa aja kullu bid'ah? Sambutan orang mati kullu bid'ah. Sambutan mantenan kullu bid'ah. Sambutan orang mau lahiran, mau ngedeng itu, mau ngedeng. Kullu bid'ah. Lah aku nanya, sebetulnya yang bid'ah itu yang mana tuh Mas? Apa kumpul-kumpulnya ini bid'ah? Saya bilang begitu. Begitu banyak di Indonesia tempat kumpul. Bahkan sampai nggak pernah ngomong bid'ah. Inul diundang, semua orang kumpul, bahkan joget bareng. Inul nih ngebor.
Yo nggak pernah mereka itu memfatwakan bid'ah, Mas. Betul, Mas? Betul, Mas? Yang tadi saya katakan, supporter semuanya bikin perkumpulan. Kalau supporter Bandung Persib itu dibid'ahin, kumpul-kumpul sambil membawa bendera Persib. Haram, neraka. Kira-kira yang ngomong gitu diapain, Mas? Loh, padahal jelas di dalamnya mensupporteri itu gak ada kalimat zikir, Mas. Gak ada kalimat zikir. Ada orang yang nonton bola, pertandingan sepak bola, supporteri Persib gitu ya, lagi bertanding, lalu sambil zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ada. Yang ada maki-maki sahabat lawannya, goblok-goblokin wasit, ini. Iya. Yang kayak gitu aja nggak ada yang memfatwakan bid'ah. Saya bilang lagi, Mas, itu di Indonesia begitu banyak tempat kumpul namanya partai. Ada yang gambarnya beringin, ada yang gambarnya kepala banteng. Ya enggak? Ya. Loh, saya kalau ngomong keliru nanti, ini kalau ada wartawan kalian tulis. Ya. Itu kalau datang, Mas, di tempat acara ada yel-yelnya. Iya, Pak, ada yel-yel, Pak. Sampai partainya, Pak. Hidup Golkar. Hidup. Iya, Pak. Sampean nggak pernah memfatwakan haram, Mas. Padahal acara seperti itu nggak sholat, terus habis acara ada jogetan. Iya, Mas. Saya ceramah berapa menit, Pak? Saya akan jelaskan nih supaya clear masalahnya. Habis ini sampai kupingnya kebal. Kalau ada yang ngomong bid'ah itu pasti orang goblok. Yang ngomong bid'ah pasti orang goblok. Ini nggak lucu nih, Pak. Saya serius. Yang ngomong bid'ah acara maulid pasti orang goblok. Ya benar. Jadi syekh-syekhnya di sini kalau nggak terima tolong diajak ke Bekasi. Saya di Bekasi sana. Saya terusin, Mas. Paham, Mas, ya? Bahkan ada sekarang ini adalah persatuan gay Indonesia. Itu ada, Mas, peringatan. Betul? 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 Di Indonesia juga kita kenal begitu banyak acara peringatan hari-hari besar Indonesia. Ibu Kartini diperingati, betul? Betul? Ada yang pernah memfatwakan peringatan Ibu Kartini haram, bid'ah? Ada? Ibu begitu mau peringatan Ibu Kartini langsung ke sawah, sini kan jendol-jendol. Gak ada, Pak, yang peringatan haram. Peringatan hari April, peringatan, puncaknya memperingati hari lahirnya Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1940. Bahkan itu diwajibin itu. Bayar iuran Agustusan itu wajib. Kalau ada masyarakat ditarik, kok nggak ngasih? Itu ditandain sama RT. Acaranya Agustusan jauh, Pak. Bukan mensyukuri nikmat Allah atas nikmat kemerdekaan. Diadakan lomba joget. Bahkan lomba main bola itu laki-laki pakai rok, lomba gaplek,
ustaznya ikut lomba itu. Itu nggak ada mas yang memfatwain bid'ah. Yang kayak gitu nggak ada bid'ah. Lu giliran memperingati Nabi kok haram. Kang, cangkem mulai ngomong. Lah aku nanya, nabimu itu sopo mas? Sampai ini punya anak aja lahiran seneng gak mas? Seneng mas? Wes gak usah anak, ibu-ibu ini punya ayam, telurnya 12 netes semua, seneng gak mas? Seneng, ayam netes itu lahir seneng. Sampai nyara kambing lu bunting, terus bayi. Seneng gitu. Nah ini giliran Nabi lahir diperingati, kita senang karena lahirnya Rasulullah. Dan ini kita ini menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi, kok diharamin itu. Ternyata saya baca di Al-Quran itu Pak, yang gak senang atas lahirnya Nabi serta peringatan ini hanya 2 kelompok makhluk manusia. Yang pertama Al-Mukarram Iblis. Loh, kalau dipanggil Iblis nanti tersinggung. Soalnya orang-orang mereka itu asal udah punya jenggot panjang itu udah di-shame Pak, syekh. Jadi saya ya harus Al-Mukarram manggil. Yang kedua adalah orang Yahudi dan anak keturunannya beserta anteknya. Jadi kalau orang nggak seneng peringatan Maulid Nabi, pilihannya 2 itu. Kalau nggak Al-Mukarram Iblis loh, Samantapo, nanti Samantapo sama Kiai Jalul itu di Al-Quran itu bener gitu. Sekali lagi saya nggak berani dalil karena di sini ada para orang tua itu. Jadi saya ngomong apa adanya ini. 2 itu mas ya, ya mas ya. Paham mas? Paham mas? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya di akhir zaman kaum, besok akhir zaman akan datang sekelompok kaum ahdasul asnan, usia muda, sufahaul ahlam, sangat jelek pemahamannya tentang agama. Yaquluna min qouli khairil bariyah, saben hari omongannya hadis. Yang begini itu nggak ngena, yang begitu tuh. Begitu saya tanya mas hadis itu apa sih mas? Loh baik nggak ngerti mas. Terus saya nanya, mas sunnah itu apa mas? Sunnah itu dibagi berapa mas? Yo nggak ngerti itu Pak Kiai. Yang dia tahu cuma begini mas, hadis itu ya pola Nabi itu. Loh, kalau Nabi nggak mensabdakan, tapi Nabi menjalankan, itu namanya hadis bukan mas? Nggak ngerti. Termasuk Sukino itu nggak ngerti mas. Wong aku pernah ke rumahnya kok. Itu saya ke Solo, mampir dulu ke Habib Novel, di depannya itu rumahnya. Terus habis itu saya mampir ke Habib Syekh. Masya Allah, hati-hati mas, hati-hati mas ya. Akan hati-hati ya. Kalau sampean kok sampai ada keluarga sampean yang terpengaruh paham ini satu aja, pasti ribut. Kalau ada anak sampean satu aja yang kena paham ini, udah alamat kiamat. Makanya hati-hati. Jadi musuh sampean
Kalau ada di masjid ini orang-orang kayak begitu, ribut mas. Kalau ada di lingkungan masyarakat kita ada orang kayak begitu, ribut. Kalau di bangsa dan negara ini dikuasai orang kayak begitu, kira-kira gimana ini? Sampai setuju? Setuju sampai? Setuju sampai dikuasai orang begitu? Ya kalau nggak setuju yo, kalau milih itu jangan milih yang orang-orang yang partainya itu. Ya, minta doanya mudah-mudahan saya kuat. Amin ya robbal alamin. Ngantri mas. Jadi masjid yang bermasalah di negeri kita tercinta ini sudah begitu banyak. Bahkan ada satu cerita sedikit saya sampaikan. Jamaah nangis ke rumah sambil gandeng anak kecil. Usianya baru 2 tahun, anaknya perempuan. Satu. Ada apa? Itu anak pati, Pak. Santrinya Kiai Zahal Mahfud. Anaknya pintar ngaji, lakinya nggak bisa ngaji, Pak. Nggak bisa ngaji. Yatim piatu, nikah sama santrinya Mbah Zahal. Lalu kerja di pabrik. Memang sasarannya mereka itu dakwahnya kan ke pabrik-pabrik, Pak. Ke perguruan-perguruan tinggi. Kalau ke pesantren nggak berani. Karena memang yo goblok loh gimana mau masuk pesantren. Makanya masuknya ke pabrik-pabrik. Kalau di pabrik-pabrik itu kan mungkin dia tahu karyawan pabriknya goblok-goblok gitu. Jadi kalau digoblokin agama itu nggak tahu gitu loh Pak. Gitu. Akhirnya begitu udah punya doktrin, pertama kali itu asalnya baru tasbih yang dipakai wiridan istrinya itu diumpetin. Yang kedua, surat Yasin yang biasa dibaca malam Jumat oleh istrinya itu distaples. Saking getingnya bencinya sama Yasinan, surat Yasin distaples. Bahkan ada salah satu masjid di KM namanya Al Hidayah. Itu dulu pengurus DKM-nya adalah orang seperti itu, Pak. Begitu saya ambil alih, ada warisan Al-Quran ketinggalan 9 Al-Quran, surat Yasinnya semuanya hilang, disobek. Ini kan kafir, tidak hanya kafir qauli, fi'li. Kenapa? Dia sudah mengatakan Yasin haram, Yasinan haram. Persatuan kurang sopan itu kalau kampanye kan Yasinan no. Kan gitu Pak. Persatuan kurang sopan. Mohon maaf nih, persatuan orang sopan itu sampean tahu tuh Pak. Sampean lihatnya curiga banget sama saya. Kamu itu enggak ngomong partai, enggak ngomong persatuan, kurang sopan. Kurang persatuan kurang sopan itu Pak, sholawat itu enggak seneng, zikiran itu enggak mudeng. Kalau ada kiai itu menang, enggak ada Pak, salaman ini enggak ada, itu persatuan kurang sopan. Betul ya Pak? Betul ya? Iya. Nah, yang tadi yang suka ngomongnya bid'ah-bid'ah itu di Indonesia didukung oleh itu. Teman saya banyak kok Mas. Teman dong. Mana alumni Gontor? Saya teman saya. Ada anaknya Gontor teman saya. Gus Tungga itu setiap hari jalannya teman saya. Kebetulan anaknya Gontor yang nggak seneng dengan seperti itu. Dia akhirnya ikut ke Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya saya tahu. Terusin. Dia udah nyampe. Jam lagi. Aku itu cuapet Mas. Kemarin saya baru dari Bandung. Dampingi Kiai Said di Pendopo Bandung sama di Masjid Kiyatul Basyari. Wah, kalau Maulid Nabi itu 3 kilo ditutup Mas, puluhan ribu yang hadir ratusan ribu. Ini seputar Bandung cuma segini.
Saya khawatir kalau orang sini itu jadi Wahabi. Oh ini masjid Jamek kok nggak penuh gitu. Jadi saya khawatir. Enggak ya Pak? Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Walaupun jenggotan. Kalau yang jenggotan, kalau kumisan itu Ahlus Sunnah Pak. Kalau jenggotan, saya terusin ya Pak ya. Saya terusin Pak ya. Baik, saya katakan Mas, lalu di acara peringatan, baik peringatan yang berkenaan dengan Maulid Nabi, peringatan dengan acara-acara haul, peringatan dengan acara-acara yang diadakan yang sebagai tradisi di Indonesia. Saya sekali lagi pengen nanya Mas, yang salah itu mana Mas? Kumpulnya zaman Nabi enggak ada. Udah saya jawab Mas, kalau kumpulnya begitu banyak perkumpulan di Indonesia, kenapa sampai enggak berani mengatakan haram? Bahkan perkumpulan itu semuanya intinya maksiat. Ini Maulid Nabi Mas, peringatan Maulid Nabi kumpul, kenapa sampai haram? Ternyata aku baru tahu Mas, jawabannya ada yang enggak seneng lahirnya Nabi. Hanyalah dua kelompok manusia ini, makhluknya Allah. Paham. Yo tapi kok kumpul di situ ada bacaannya. Loh, memang ngomong sama orang goblok itu kan susah toh. Gimana? Yang dibaca itu kan semua zikir toh Mas. Nah kalau zikir, dalilnya Masya Allah, Al-Quran puluhan, hadisnya ratusan, zikir. Bahkan yang namanya ingat mengingatkan itu hukumnya nggak usah dimaknai agama. Memperingatkan, mengingatkan hukumnya betul. Suami ngingetin istri, hukumnya apa Pak? Istri ngingetin suami, orang tua ngingetin anak mau berangkat sekolah, hati-hati jalan ini. Hukumnya apa ini? Sampai di jalanan sama pemerintah dibuatkan peringatan, lampu hijau jalan, lampu kuning, lampu merah. Kalau nggak ada peringatan itu, semua dari mereka tinggal itu pengen cepat semuanya ke tempat tujuan masing-masing. Kira-kira apa yang terjadi di perapatan? Nah kok mengingatkan itu bahasa Arabnya apa Mas? Bahasa Arabnya apa? Zikir artinya apa? Ingat itu apa? Lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Lalu apakah bentuk peringatan ini seperti ini lalu diharamkan Mas? Zaman Nabi nggak ada lampu hijau, lampu kuning. Emang nama orang goblok susah. Paham? Zikir itu hukumnya wajib loh Mas. Aku nggak pakai maknanya adalah wajib aja. Ayo, zikir itu dimaknai apa aja hukumnya wajib. Aqimus sholat, dzikri, sholat hukumnya dirikan sholat untuk mengingat, zikir dengan sholat mengingat Allah. Hukumnya sholat. Ayo, sekarang ya cari lagi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Menuntut ilmu hukumnya kalau sampean nggak tahu, tanyalah ahli dzikir. Ulang, hukumnya apa ini? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Udah saya baca dalilnya Al-Quran segini banyak Mas, masih dijawab lagi. Jawabnya aneh.
Loh, kok setelahnya itu ada makan-makan? Tumpeng, contoh haram. Oh, kalau ngomongin orang Wahabi itu gak bisa kata goblok. Loh, setiap ngomong agama itu loh, dibantai itu ya mesti mentoknya itu goblok itu. Gak habis gimana kita ngomongnya? Masya Allah, naudzubillah min. Kayak begitu kok lagunya ngesek banget. Kalau masuk masjid itu Tamanya orang Wahabi itu nggak ada yang senyum, nggak ada. Wong sholat aja sama Allah jembelut apa? Padahal sampean itu diperintahkan oleh Nabi, oleh agama, kalau ketemu sesama Islam senyum. Senyum tok sampean ganjarannya akeh, Mas. Ketemu ini segini banyak ini kalau ketemu senyum. Pahala tok. Ibu-ibu ini ketemu sama senyum. Terus kalau ketemu lagi sampai diperintah salam-salaman. Kata Nabi, siapa yang mau salaman ketemu sesama Islam dosane rontok tok. Salaman sekali rontok sekali, dua kali rontok, 1000 kali rontok. Habis pertemuan gini sampai nggak punya dosa, Mas. Enak apa ini? Kok nggak mau itu? Jawabnya apa ini? Wong nobatin dosa itu susahnya nggak karuan ya Pak Ustaz. Wah, aku itu baca istighfar setiap hari itu saya perbanyakin. Itu sendiri saya nggak yakin kalau dosa saya udah diampuni Allah. Ya Allah, apa dosa saya udah diampuni? Saya nggak pernah berani jamin. Padahal setiap saya mau tidur, bahkan sampai tertidur, saya niatkan istighfar. Itu pun saya nggak berani menjamin kalau dosa saya diampuni Allah. Enak Pak, sampai ketemu sesama Islam, salaman tok, dosanya diampuni Allah. Lah ke orang Wahabi datang ke masjid, ketemu sesama Islam itu diajak salaman lengos. Ini kan orang, Mas, goblok-goblokin orang itu nggak boleh, Mas. Karena goblok-goblokin terus. Ini makanya orang Wahabi pada pulang. Mamin muslimaini yaltaqiyani, dua orang muslim yang ketemu lalu bersalam-salaman, dosanya diampuni Allah sampai dia sebelum berpisah. Enak apa enggak? Makanya aku kalau sempat aku salaman semuanya. Ini ketemu sesama Islam plengas. Yang nyakitin lagi, Pak, salaman sama kita itu najis. Aku nanya, Mas, orang kafir aja itu, Mas, orang kafir yang udah mati bangkainya itu gak najis. Lu sampai ketemu saya kok salaman najis? Yang najis ya aku, awakmu. Sampai saya itu pernah pulang kampung, saya sopirin sendiri, Mas. Istri saya, anak saya. Saya mampir di masjid itu. Biasanya masjid kalau lebaran itu dimanapun kan penuh tuh, Pak. Nah ini kok masjid agak kosong, agak digembok. Nah aku numpang sholat yuk, ngomong sama mertuanya, Mas numpang sholat, kelihatannya kok berat banget pakai sholat. Dan terus saya itu selanya sholat, Pak. Ini saya ceritain. Bekas saya sholat itu saya belum pergi, udah dipel. Wah! Aku dianggap asu. Anak saya sama ponakan saya bilangin saya, Pak, masjidnya dibel. Masya Allah, aku dianggap kiri. Kamu injek-injek seluruh masjid, podiumnya kamu injek-injek, semuanya naik. Ngepelnya biar semuanya sekalian bersih.
Astaghfirullahaladzim. Saya akan simpulkan di akhir daripada ceramah saya, waspada dan hati-hati. Orang ini orang primitif. Mendingan orang pedalaman Irian Jaya bisa bergaul. Orang ini gak bisa gaul, Mas. Tinggal di tengah-tengah sampean itu gak bisa gaul. Diundang di depan rumahnya ada acara juga datang. Modarnya aja wasiat, modarnya itu wasiat. Saya nanti kalau modar jangan diurusin Pak Ustaz Zainul. Saya memang haram ngurus orang kafir. Saya nggak boleh ngurusin orang kafir. Betul Pak Ustaz? Nah kalau mereka sudah mengatakan aku wasiat sama kamu, aku jangan diurus sama Zainul kalau mati. Memang saya nggak boleh ngurusin orang kafir, Mas. Paham ya, Men? Paham ya, Men? Yang terakhir, karena ini ada kiai nanti biarnya. Saya capek, Kiai. Saya mau langsung pamit. Yang terakhir, Mas, cerita dari anak tadi, Mas. Yang terakhir, suaminya pertama kali kena pengajian di pabrik. Tasbih yang dipakai wiritan istrinya dibuang. Yasinan yang biasa dipakai baca Yasin tiap malam Jumat itu distampes. Padahal ini saya cerita, Pak. Ini anak nangis-nangis ke saya. Karena Poswan ini adalah tempat pengaduan yang suami atau istrinya terpengaruh paham itu pasti cerai. Pasti cerai. Jadi kalau ada suami sampean kena pengaruh paham ini, pilihannya cuma dua. Satu, sampean mau ikut dia, atau sampean dicerai sama suami sampean. Karena apa? Oleh para imam syekhnya mereka, istri-istri yang sekarang ini dikawin oleh kita ini adalah istri-istri jahiliyah. Dicarikan istri yang salihah, yang pakai kerudung yang wender gitu, matanya ditutupin gitu, Mas. Kalau nyopet, kalau bohongin orang, kalau mau main pelacur biar nggak ketahuan orang. Di Jawa Timur, Mas, kos-kos yang dipakai kosnya orang-orang anak-anak mahasiswa ITS. Sekarang terjadi hamil yang jumlahnya nggak sedikit, Mas. Karena apa? Diisi oleh orang-orang yang pakai kerudung itu. Gak taunya yang keluar masuk di situ laki perempuan. Jadi yo lakinya yo pakai dan perempuannya pakai jadar. Wah, akhirnya ketahuan pada beruntung gitu. Saya nanya sama Kiai Jalaluddin Rahman, boleh nggak, sah nggak akad jual beli kita kalau mata kita ketutup, muka kita ketutup? Nggak sah, Mas. Bu, jadi kalau sampean itu pakai begitu, kok nanti sampean akan jual beli? Dagangan sampean nggak sah itu. Kenapa? Kalau sampean ditipu, nyarinya bagaimana? Masya Allah. Ini hati-hati nih, Mas. Pengurus masjid, para ustadz, para pengurus DKM, musola, majelis taklim, ibu-ibu semuanya, kita ini sudah terus-terusan diinjek-injek orang kayak begini. Kalau sampai nggak merasa sakit, Masya Allah. Ada hikmah mengatakan man udhiba wa lam yaghdab wa huwa himarun. Orang yang udah dihina-hina, disakitin kok nggak merasa sakit, nggak merasa terhina. Yo gak usah jadi pengurus DKM, Mas. Gak usah jadi ustadz. Jadi himarai, ngerti himar kan? Kuda zebra itu udah dihina-hina agama kita, di masa benari dikafir-kafirin, dimusyrik-musyrikin. Dulu waktu saya kecil itu, Mas, yang dimunculkan baru bid'ah. Anak santri nggak ada yang mempan di bid'ah-bid'ah itu, karena saya sebagai santri tahu persis apa itu bid'ah. Bahkan kalau tamrinan dengan kiai-kiai kita itu disuruh tulis bid'ah.
hasanah jumlahnya berapa ratus. Tule bid'ah sayyi'ah jumlahnya berapa ratus. Anak santri tahu betul Pak definisi bid'ah, ta'rifnya bid'ah. Yang termasuk neraka itu yang mana, yang dolal itu yang mana, yang sesat yang mana. Buat mereka adalah semua bid'ah adalah sesat. Sesatnya kalau lagi dia gak ada kepentingan Mas. Tapi kalau mau pilkada, membuat pokok haram, maulid haram, tahlilan, ngantri duit nanti Mas. Tapi biasanya maulidnya nggak ada terjadi, nggak ada, cuman acaranya santunan yatim terjamah gitu Mas. Kedua tipe orang yang kelompok ini adalah munafik cuek. Hukumnya Allah dipermainkan semau, asal untuk kepentingan kelompoknya yang haram sekalipun halal. Alhamdulillah. Yang ketiga ini yang bahaya Mas. Namanya Wahabi jihadis. Ini latu rof ila bi kalimatid dam. Mereka nggak kenal bahasa apapun kecuali bahasa darah. Membunuh sesama Islam yang tidak sealiran, yang tidak sepaham, itu nilainya jihad. Mateni sampean itu jihad. Bahkan jangan kok bunuh orang lain, bunuh bapaknya sendiri, ibunya sendiri. Yang nggak sepaham dengan dia, nilainya adalah jihad. Syarif yang ngebom di masjid orang Jebol, yang ketangkep di setiap informasi yang diberikan oleh Boswan ke Densus 88, mulai dari kemarin yang dirawat sapi, kelompoknya Abu Thorik, semuanya. Boswannya alhamdulillah didukung Mas. Jadi jangan takut. Kalau sampai di masjidnya sampai ada masalah, panggil Boswan. Ya, Aulia sudah berangkat. Ya, paham ya Pak ya? Jadi paham ini paham yang harus diwaspadai. Paham ini adalah paham yang menipu, memperdaya dan akan senantiasa terus seperti itu. Pada akhirnya sehingga mereka itu pernah suatu saat disampaikan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad SAW didatangi. Ada suatu tempat, di suatu tempat Nabi mengatakan, ya Allah, berikanlah keberkahan untuk negeri Syam ini. Orang Syam bilang, amin. Lalu Nabi juga berdoa, ya Allah, berkailah negeri Yaman ini. Orang Yaman bilang, amin. Sampai 2 kali. Akhirnya yang satu kelompok ini ngomong, ya Nabi, kenapa negeri Najd gak kau doakan? Sampai 2 kali minta, ya Nabi, kenapa Najd gak kau doakan? Nabi katakan, saya rujuk min Najd kornos syaitan. Akan keluar dari Najd 2 tanduk setan. Apa yang disabdakan Rasul telah terbukti. Pertama adalah keluarnya Musailamah al-Kadzdzab. Yang kedua adalah big boss-nya yang mendirikan paham-paham. Paham ini harus diwaspadai di Indonesia. Karena paham ini sama sekali tidak menghargai masyarakat yang pula, yang bentuk daripada isi kebersamaan yang ada di kita sudah terjalin begitu lama dan dibangun oleh pendiri bangsa dan negara ini. Mereka menginginkan hancur dan terjatuh bangsa dan negara ini setelah mereka mampu dan berhasil menghancurkan Timur Tengah, Asia Tengah. Sasaran yang terakhir adalah Asia Tenggara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat buat kita semua. Mohon maaf ada kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang Ibu yang saya hormati, kenapa itu kita laksanakan?
Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya. Di antara makhluknya itu Allah berikan kemuliaan. Manusia adalah di antara makhluk Allah yang dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Di antara manusia itu Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Memilih. Di antara manusia dipilih oleh Allah, hak prerogatifnya memilih para rasul untuk mengenalkan Allah kepada seluruh umat manusia. Dipilih rasul-rasul ada 313 rasul, 124.000 nabi. Itu manusia-manusia pilihan. Di antara 313 rasul Allah, minhum khamsa wa ishrina rusula, ada 25 rasul yang kita harus tahu nama-nama. Karena itu maktubun fil Qur'anil Karim. Di antara 25 rasul-rasul itu Allah pilih lagi. Minhum ulul azmi minar rusul. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul itu kami berikan keutamaan satu di antaranya. Di antara ulul azmi minhum sayyidul mursalin wa imamul muttaqin, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita harus selalu mengingat. Karena apa? Karena beliaulah yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita mengingat Rasulullah? Untuk diikuti ajarannya, untuk kita amalkan uswah hasanahnya. Karena pada beliau ada suri tauladan. Jadi sederhana saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik. Jadi untuk menteladaninya maka kita harus selalu mempelajari riwayat hidupnya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah antara lain tidak usah banyak-banyak, kita praktekkan saja bahwa beliau Rasulullah SAW Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ya. Bagaimana kita menteladani Nabi, menciptakan kasih sayang di antara sesama.
Jadi kalau kita mau mengikuti ngaku umat Nabi, maka kita harus menciptakan kasih sayang. Kenapa kita kumpul? Karena kita untuk saling ta'aruf dan saling sayang menyayangi di antara kita. Kata Rasulullah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang saling menyayangi itu akan disayangi oleh Allah. Jadi membangun kasih sayang sesama. Jangan sampai ada orang-orang yang mengadu domba sehingga meruntuhkan kesatuan bangsa, meruntuhkan umat. Hari ini kita saksikan di Timur Tengah. Kita bersyukur di Indonesia ini ada lebih daripada 700 suku, lebih dari 17.000 pulau, bahasanya lain-lain. Ini di Jawa Barat saja ada bahasa Reang. Ya, bahasa Reang itu bahasa Cirebon, Indramayu. Ya. Ke barat sini Priangan bahasanya Sunda, sudah lain lagi. Di Jawa Barat saja sudah berbagai macam bahasa. Bayangkan 17.000 pulau lebih. Tetapi kita bisa ruhama, baik. Kita lihat di Afghanistan hanya 8 suku dan sama-sama mazhabnya Hanafi. Bingung mereka, kenapa kita saling berperang? Para ulamanya datang ke Indonesia, ini tolong ajari kami untuk menciptakan persatuan. Siapa yang bikin merusak itu? Banyakan orang-orang yang anti Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang merusak persatuan. Bukan saja teror pakai bom dan lainnya, tetapi menteror akidah. Yang Maulid itu bid'ah. Kita saksikan di Syria sekarang, ya, banyak ulama terbunuh. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Al-Alim Al-Allamah, karangannya banyak. Kita baca sirah Nabi dari karya tulis beliau. Mati sedang mengajar di bom di masjid. Siapa yang ngebom? Orang-orang yang anti Maulid. Di Indonesia itu tidak ada ulama yang kaliber Muhammad Said Ramadan. Ulama-ulamanya ya ulama-ulama di masjid-masjid yang suka wiridan, suka tahlilan, suka baca barzanji di Indonesia ini. Tapi mereka ruhama, saling ada ikatan, saling ada tali kasih sayang. Padahal dia hanya Rois Surya tingkat ranting, Rois Surya tingkat MPC.
Itulah pentingnya jam'iyah kabir. Pentingnya ormas yang bisa membangun ruhama, kasih sayang di antara sesama, sehingga tidak gampang dibakar. Walaupun ada letupan-letupan kecil di sana sini, tapi itu masih terkendali. Jadi orang-orang karena belajar kepada kita bagaimana membangun, mencontoh satu saja, bahwa Rasulullah SAW dengan sahabatnya walladzina ma'u ruhama'u bainahum, saling sayang menyayang. Mari itu saja untuk bisa menegakkan kebaikan. Semodal dasar kita itu pertama punya tanah air, punya cair sarang tanahnya. Iya, kalau berjuang kalau nggak punya tanah air gimana berjuangnya? Di awang-awang. Rasulullah SAW pengen punya tanah air, hijrah dari Mekah ke Madinah, membangun masjid. Dari masjid kemudian punya tanah air. Dari Madinah Rasulullah berjuang. Ya. Tanah air kita dari mana? Di mana? Min Sabang ila Maroko. Yang disebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, mari di tanah air kita ini kita berjuang sama-sama untuk menciptakan ruhamau bainahum, saling sayang menyayangi supaya bisa membangun. Coba kita betapa pilunya melihat saudara-saudara kita di Syria, di Palestina yang memperjuangkan masih